Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Walaupun dilaksanakan secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar ya. Seperti yang udah Ibu infokan di Google Classroom-nya, ini ada beberapa aturan ya atau kontrak belajar untuk kegiatan belajar fisika semester 2 ya. Jadi untuk kegiatan belajar fisika semester genap atau semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, Ibu membuka classroom baru dengan ketentuan. Nah ini yang harus diperhatikan nih, hanya 5 lah ketentuannya ya. Yang pertama, Anda menggunakan akun yang pakai @belajar.id. Nah, untuk kompetensi dasar 3, ini adalah kompetensi dasar dari pengetahuan. 35, yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ini nanti babnya adalah tentang gerak melingkar, ya. Kemudian 36, menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti 36 ini kita akan belajar tentang gerak dan gaya, termasuk hukum Newton tentang gerak, ya. Nah, kemudian yang 37 itu menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan antara usaha atau kerja dan perubahan energi, kemudian hukum kekekalan energi serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Nah, ini berarti 37 ini membahas tentang usaha dan energi. Nama judul babnya adalah usaha dan energi, ya. Kemudian 38 itu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti tentang impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum ya. Termasuk di sini adalah peristiwa tumbukan ya. Nah, terakhir 3.9 itu menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti tentang gerak harmonik ya, bisa getaran dan gerak harmonik. Itu berarti ada 5 bab semester 2 ini ya. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilannya di sini pada umumnya adalah melakukan percobaan. Di awal semester di informasi di classroom-nya, Ibu sudah menginfokan ke kalian bahwa kalian silahkan pelajari modul yang Ibu share, yaitu tentang aplikasi yang disebut dengan apa? Coba siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama. Siapa? Yang kencang suaranya. Hah? Naila, Bu. Naila, ya silahkan Naila. Apa yang udah Ibu share? Tracker, ya betul. Ada beberapa siswa yang intens bertanya ke Ibu, termasuk teknis, bagaimana menginstal aplikasi itu di komputer, kemudian bagaimana menganalisis, udah sampai ke menganalisis gitu ya, menganalisis gerak yang sudah kemudian dianalisis di aplikasi tracker. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik ya sekalian ya dalam mempelajari berbagai fenomena gerak 2 dimensi. Ya, tracker itu merupakan paket software yang dapat digunakan untuk menganalisis gambar dan video serta alat bantu pemodelan fenomena gerak ya. Dan ini dikembangkan oleh open source Physics Java ya. Dan bersifat tak berbayar. Makanya kalian ketika install, kalian download dulu kan aplikasinya, kemudian diinstal, setelah di-download dibuka, kemudian diinstal, begitu kan? Seperti itu ya. Coba sebutkan nama siapa saja yang sudah berhasil menginstal aplikasi tracker ini di laptopnya. Saya Novanda. Novanda IPS 5 ya. Terus siapa lagi? Hesti, Bu. Adila. Ya, Rifki Aryan IPS 5 juga. Hesti, Bu. Naila IPS 7 ya. Hesti. Oke, Ibu akan kasih penilaian kalian bagi yang memang sudah berhasil menginstal aplikasi trackernya. Untuk selanjutnya, Ibu akan share contoh dari penggunaan tracker menganalisisnya. Jadi tahapannya sudah kalian pahami tentu ya. Tahapannya adalah pertama, kalian install program dulu ya. Cara menginstalnya di HTTP seperti yang Ibu share di Google Classroom-nya ya. Sebentar Ibu. Kalian bisa lihat yang Ibu tampilkan? Penugasan yang Ibu tampilkan, kalian bisa lihat? Bisa, Ibu. Oke ya. Bisa, Bu. Jadi kalian pertama Bisa, Bu. pelajari dulu petunjuk penggunaan aplikasi tracker pada link ini. Ini adalah petunjuk penggunaan aplikasi tracker seperti ini ya. Udah kalian buka kan?
ini udah kalian pelajari kan sebanyak berapa halaman ini ya, termasuk nanti teknisnya, menganalisisnya ya. Jadi instalasi program dulu ya, buka link ini, diklik langsung, ini kan ada tanda tangan ya. Nah kalau ini dibuka tanda tangannya, langsung kalian diarahkan ke link untuk mendownload dulu aplikasi trackernya ya. Nah mana yang harus diklik setelah itu? Kemudian klik window seperti pada gambar. Lihat di sini ada window kan? Nah, di sini kan ada window nih yang ini. Ya. Ini kalau kursornya didekatkan ke window ini berubah tanda kan? Tinggal kalian klik aja. Klik di mouse-nya itu pakai klik kiri gitu. Ya. Nah, setelah itu diinstal ini. Di-download ini. Nah, untuk ngedownloadnya tergantung pada koneksi internet kalian. Setelah itu nanti programnya sudah selesai di-download, misalnya disimpannya di folder download di sini misalnya. Ya. Nah, di sini kalian cari yang tadi diinstal itu mana. Kemudian kalian buka. Nah, setelah dibuka barulah kita mulai melakukan penginstalan. Tahap pertamanya untuk menginstal seperti biasa, kalian sepertinya berpengalaman juga menginstal aplikasi ya. Di antaranya aplikasi apalah, misalnya aplikasi tambahan untuk melengkapi supaya memudahkan kalian dalam menggunakan komputer atau laptop ya. Nah misalnya seperti ini, kalian tinggal next aja. Kalau ada tampilan seperti ini kalian tinggal next ya. Kemudian tahap keduanya, lihat harus pindahkan dulu kursor yang hitamnya itu dengan cara mengklik. Asalnya kan di bawah ya, di I don't accept the agreement ya. Jadi sekarang pindahkan, tinggal klik yang bagian atas, artinya saya setuju ya. Kemudian langsung di next saja. Tahap ketiganya, nah ini dicentang dulu nih tahap 3, jangan sampai lewat ya. Centang dulu tahap 3. Yang kemarin diantaranya ada yang nanya ke ibu, Bu gimana kalau mau menampilkan video di trackernya? Wah mungkin kata ibu ada yang kelewat dalam tahapan menginstalasinya ya. Nah bisa jadi kelewat di sini ketika di tahap 3 memilih komponen apa yang akan diinstalnya, ini tidak diklik video dan eksperimennya ya. Artinya kalau diklik, ini menunjukkan bahwa nanti ketika sudah diinstal si aplikasi trackernya, kita bisa membuka file contoh-contoh dari file video dan eksperimen yang ada yang disediakan oleh aplikasi tracker ini gitu ya. Nah kalau misalnya ini nggak dicentang, berarti nggak ada filenya di situ, nggak ada file videonya ya. Kalau ini udah dicentang, langsung di next. Kemudian tahap keempatnya nanti penyimpanannya ya, penyimpanan videonya mau di mana gitu. Tergantung kalian, misalnya enaknya supaya mudah dicarinya. Nah ini diingat-ingat, jangan sampai kalian membuka file tapi lupa di mana ya filenya gitu. Seperti kemarin juga yang ada nanya ke ibu seperti itu ya, Bu di mana ya filenya? Malah bilangnya kirain dari ibu loh, kok gimana caranya ibu bisa ngasih file ke kalian gitu, file videonya gitu ya. Tentu file videonya tersimpan di laptop kalian masing-masing atau di komputer kalian masing-masing ya. Kemudian di next saja. Kemudian langkah selanjutnya ya udah finish, selesai ya. Nah kalau sudah selesai, sudah klik finish di sini, berarti sudah terinstall aplikasi trackernya. Tinggal kalian buka. Dan supaya untuk memudahkan, misalnya seperti ini nih, kalian bisa lihat tampilan layar ibu seluruhnya. Ibu tempatkan lambangnya seperti ini ya, ada lingkaran, kemudian ada apa ini namanya ya, lambangnya seperti ini. Bisa kalian lihat nggak? Lambang aplikasi tracker kalau udah kita install dan kita mau simpen di bagian bawah sini. Bisa terlihat? Oke. Bisa, Bu. Ya? Ya. Jadi ini memudahkan daripada kita harus search lagi aplikasinya, ya udah tinggal kita klik. Kalau selama misalnya program itu memang sering kita gunakan, maka kita simpan di bagian bawah sini ya. Nah, seperti itu. Nah, udah itu kemudian ya tinggal dipin to start ya, itu bisalah pasti kalian pin to start. Nah, sekarang bagaimana menganalisisnya? Di sini ada
beberapa contoh menganalisis untuk berbagai gerak ya. Yang bagian C ini adalah analisis gerak lurus beraturan. Sebenarnya materi gerak lurus beraturan itu udah semester 1 kemarin ya. Tapi tidak ada salahnya kita di semester 2 ya ibu juga di semester 2 kan nanti kalian belajar gerak melingkar, gerak dan gaya gesekan, berbagai gaya yang bekerja pada benda itu bisa kita analisis geraknya ya. Nah, tapi sebagai latihan awal kalian boleh menganalisisnya gerak yang sederhana aja dulu. Misalnya gerak lurus tapi yang beraturan. Contohnya seperti apa sih gerak lurus yang beraturan itu? Misalnya kalian punya adik yang masih mainan misalnya menggunakan mobil-mobilan. Ada yang punya adik masih main mobil-mobilan? Ada Ibu. Atau kalau enggak juga ibu akhirnya kemarin beli anak ibu udah gede, yang satu udah kuliah, yang satu udah SMA kelas 2 gitu ya, tapi mainan waktu kecilnya ada juga yang tersimpan tapi kecil-kecil, kurang gede sehingga tidak terlihat. Akhirnya ibu belilah untuk bisa melakukan analisis nanti di trackernya ya. Nah, jadi contoh benda yang bergerak lurus beraturan itu contohnya dari mobil mainan misalnya yang diset pakai baterai, tapi dia bergerak lurus, bukan yang belok-belok terus kalau ada penghalang dia berbelok gitu secara otomatis, tapi geraknya lurus saja ya. Atau misalnya mobil mainan yang kita gerakan, tapi kita nanti lihat apakah pada saat kita menggerakkan itu memang menyebabkan mobilnya bergerak lurus beraturan. Ciri dari gerak lurus beraturan itu adalah kecepatannya konstan ya. Nah, dari mana kita bisa mengkategorikan bahwa gerak dari benda yang kita analisis itu merupakan gerak lurus beraturan? Nah, disinilah di aplikasi Taken ini ya. Caranya kalian shoot dulu salah satu gerak benda ya, misalnya gerak mobil mainan di lantai misalnya, kalian shoot. Seperti apa contohnya? Ibu contohkan ya. Kalau ini ibu contohnya adalah gerak parabol, bisa kalian lihat? Ibu. Halo, bisa? Bisa, Bu. Nah, jadi ibu ulang ya, ibu ulang. Ini supaya enggak ribet nanti pada saat menganalisisnya, diusahakan latar belakangnya atau backgroundnya itu diusahakan jangan terlalu yang ramai dengan gambar atau ada banyak barang dan sebagainya ya. Nah, ini ibu juga udah aja pilih yang ini yang backgroundnya putih misalnya, seperti itu. Langkah pertama, tunjukkan 2 titik dengan menggunakan, misalnya ibu gunakan lakban ya, yang kiri yang kanan itu menggunakan lakban, atau misalnya kalian bisa 2 titiknya itu dari ujung skat yang sebelah kiri ke ujung skat yang sebelah kanan ya. Nah, di kenyataannya, di realnya kalian ukur berapa panjang dari skat kiri ke skat kanan ini ya, atau di 2 titik itu ukur kenyataannya berapa panjang dari sini ke sini ya. Nah, itu dicatat sebagai nanti untuk kalibrasi jarak ya, kalibrasi jarak. Misalnya ibu menggunakan 2 titik ini, jaraknya adalah 1 meter atau 100 cm. Ibu buat video ini seberapa videonya, hanya 4 detik ya. Jadi kalian nggak akan bisa kan ini juga ibu pakai HP, videonya nggak harus pakai kamera yang bagus dan sebagainya, nggak. Kalian analisis geraknya dengan langkah pertama itu membuat video dari gerak yang akan kalian analisis, paham nggak? Durasinya ya tergantung dari gerak bendanya. Contohnya ibu geraknya adalah gerak parabol, yang ini kan geraknya gerak parabol ya. Ibu tunjukkan lagi nih, sekali lagi nih. Gerak parabol ibu tunjukkan seperti ini ya geraknya, lihat. Nah, bisa dilihat kan gerak parabol dari benda bola plastik gitu ya. Nah, setelah itu kita simpan videonya, misalnya ibu simpan di sini ya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi trackernya yang tadi ini, diklik. Tadi ibu udah ngebuka. Nah, di sini misalnya. Nah, tampilan dari aplikasi tracker itu kan seperti ini ya. Yang sudah nginstall pasti sudah paham ya, aplikasi tracker tuh seperti ini. Lihat, ketika kursor di sini ini menunjukkan koordinat. Makanya di situ ada X-nya berapa dan Y-nya berapa. Ketika kursornya kita gerakkan, X dan Y itu selalu berubah. Bisa dilihat? Halo? Bisa, Ibu. Oke ya. Nah, setelah itu kita buka dulu videonya.
file, open file ya. Misalnya videonya yang ini, misalnya Ibu buka gerak parabol ya, open. Sebentar ditunggu. Nah, si video yang tadi kita udah shoot menggunakan kamera HP itu sudah muncul sekarang di sini. Baru sekarang kita akan analisis, paham ya? Nah, tetapi langkah pertama kita buat dulu kalibrasi jarak tadi ya. Caranya adalah klik yang ini nih, yang ada tanda kalibrasi ya. Nah, ini klik, kemudian klik new, nanti akan ada pilihan, ada stick, tape, point, atau offset origin. Kita pilih kalibrasi stick aja ya. Nah, kemudian kalau ini udah muncul tanda seperti ini, kita arahkan kursornya ke titik yang kita ingin tentukan kalibrasi jarak yang sesungguhnya ya. Nah, kalau misalnya udah tepat di sini, kita klik shift. Shift, tahu kan shift ya? Shift di laptopnya, di keyboardnya klik shift sehingga muncul tanda seperti itu. Kemudian lihat, beda kan? Kalau belum diklik shift, ibu lepaskan shiftnya seperti itu. Ngerti nggak? Nah, kalau ibu klik shift, ya kalau ibu klik shiftnya, nah ini bedanya antara ada shift dengan enggak ya. Klik shiftnya, kemudian arahkan kursornya di mana, kemudian nanti klik kiri di titik yang udah tepat, sehingga nanti muncul tanda biru di sini, warna biru. Terlihat ya? Nah, kemudian tadi kan jarak yang sebagai kalibrasinya mau 1 meter, dan 1 meternya udah ibu ukur adalah jarak dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian di sini klik shift lagi, kemudian klik kiri di sini. Ya, nah sehingga muncul, lihat ini 940 meter. Ini menurut ukuran yang ada di aplikasi tracker ini. Tapi tentu kita harus rubah bahwa yang sesungguhnya jarak dari sini ke sini itu adalah 1 meter. Tinggal kita klik di sini, kita ganti. Yang 940-nya kita ganti, tinggal ketik aja jadi 1 meter. Paham begitu? Ini poin penting yang harus, tahapan yang harus kalian lakukan, sehingga nanti ketika menganalisis dengan trackernya tidak ada kesalahan lagi seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian langkah berikutnya menentukan koordinat dengan menempatkan sumbu X dan Y ya. Nah, di sini tempatkan ada tanda panah, ada tanda lambang sumbu X dan Y. Itu warna ungu. Nah, ini kita bisa pindahkan. Misalnya karena tadi gerak bolanya itu mulai dari kiri sini sampai ke sini kan, maka titik koordinatnya, titik ini kita tekan, kemudian kita drag, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Paham? Bisa? Bisa nggak? Ya, Pak. Oke. Nah, kalau udah begini, baru kita track. Klik tracknya di sini, klik new. Kemudian setelah klik new, klik point mask ini ya. Nah, setelah klik point mask, baru kita oh ya sebentar. Sebentar. Sebelum ke situ, kita batasi dulu video ini, dijalankan dulu. Ini kan tadi geraknya nggak langsung bolanya kita langsung analisis dari sini sampai sini kan, tapi ada jeda waktu ketika si bola itu mulai pertama dilemparkan. Ada jeda waktu, ibu tunjukkan ya. Nah, di detik sekarang ini udah berjalan sih videonya. Udah berjalan, tapi bolanya belum muncul kan? Nah, ini lewati aja terus lewatin. Nah, ini baru mau akan kan? Nah, sebentar. Ketika jadi kita batasi si videonya, hanya yang kita pakai itu hanya pada saat dia bolanya berada di sini sampai bolanya ada di sini. Paham? Nah, cara membatasinya dengan melihat ini yang tanda panah yang ini bisa digeser ke kiri atau digeser ke kanan ya. Nah, ketika digeser ke kiri misalnya, ini kan mau kita tentukan awal dari video yang kita akan ambil. Nah, misalnya misalnya di sini lah ya misalnya. Maka kita tentukan ini sebagai batas awal. Si tanda panah yang hitam di bawah ini kita geserkan ke kanan sampai ke tempat dimana kita mulai menganalisis gerak bolanya. Misalnya ini kan di sini nih ya, udah tepat. Misalnya kalau udah tepat di sini, bentar. Nah,
Nah, di sini misalnya ya. Koordinat titik nolnya itu tepat di situ misalnya. Kemudian terakhirnya sampai mana? Ini jalankan dulu. Terakhirnya sampai mana? Nah, ini yang panah hitam yang di bawah ini kita geserkan juga. Sampai ke titik bolanya itu telah menempuh di sini, di titik ini, di akhir gerak yang akan kita analisis. Misalnya di sini, misalnya. Seperti ini, ya. Bisa paham? Jadi membatasi video dari gerak bola yang akan kita analisis ya, mulai dari awal sampai akhir dengan menggeserkan panah yang kiri, yang di bawah ini ya, yang kiri ini sebagai awal geraknya yang kita akan analisis, yang kanan ini sebagai akhir geraknya. Bisa paham begitu ya? Sehingga kalau misalnya kita jalankan, nah ini hanya yang itu saja, hop aja berhenti kan? Nggak terlihat lagi setelah itu videonya ya. Nah setelah itu baru kita lakukan track. Langkah selanjutnya yang tahu melakukan trackingnya siapa? Adila, Bu. Coba Ketik gimana? create terus poin mas, terus bisa pakai Shift dan kontrol ya? shift control, Ya. terus dipencet di Di titik bola dari bola yang bergeraknya gitu ya? Iya, Bu. Oke, ya bagus. Berarti kalau gitu Adila udah melakukan analisis sudah sampai sini ya. Oke, sip. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ketik create, ketik point mark, kemudian ketik control dan shift secara bersamaan ya. Karena waktunya sudah habis, kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya dengan masih tentang analisis gerak dengan menggunakan aplikasi tracker. Nah, kemarin ada beberapa siswa yang bertanya ke ibu, Bu gimana, katanya saya nggak punya laptop dan sebagainya. Nah, ibu tegaskan dari sekarang, kalian jangan jadi aduh gimana, khawatir dan sebagainya ya, dengan tidak punya fasilitas misalnya. Tapi ibu akan memberikan keluangan bagi kalian yang memang tidak mempunyai laptop. Kalian bisa gabung dengan bikin kelompok maksimal sekali, satu kelompoknya adalah 5 orang ya. Nah tapi tetap yang dianalisisnya hasil kerja kalian gitu, ngerti nggak? Jadi kalian nanti bikin nge-shoot videonya masing-masing, misalnya menganalisis gerak bendanya seperti yang tadi ibu tunjukkan, itu masing-masing ya. Sebentar, ibu contohkan lagi nih, mana ya video. Nah, ibu misalnya sudah membuat video gerak jatuh bebas seperti ini. Ada sebuah, nah misalnya ini ada bola, dijatuhkan aja begitu. Nah nanti dianalisis menggunakan aplikasi tracker. Kalian usahakan yang dilihat videonya itu bisa menunjukkan ada kaliannya juga. Kalau ibu kan tadi tidak menunjukkan ada ibunya ya, tapi hanya langsung bendanya saja. Bisa dilihat nggak sama kalian? Halo? Bisa Ibu. Oke, misalnya gerak pada bidang miring, kita siapkan lintasannya berupa bidang miring seperti ini nih ya. Ini mobil-mobilan, tinggal kita dorong mobil-mobilannya sampai jatuh nih sini. Jadi hanya menyiapkan papan, kemudian di sini tingginya pakai dus misalnya atau seperti ini. Tapi ketika kalian menggerakkan, foto kaliannya ada di sini nih. Artinya itu kan hasil kerja kalian gitu, seperti itu. Nanti dianalisisnya, tapi dibatasi seperti tadi geraknya ya. Tidak semuanya dianalisis gitu, dibatasi geraknya. Ini gerak vertikal ke atas misalnya seperti ini kalian, nah gitu. Nah nanti yang dianalisis hanya ketika dia bergerak ke atas saja, atau mau bisa gerak ke atas dan ke bawah sekaligus boleh, seperti itu ya. Nah kemudian ada juga yang ini nih, mobil-mobilan yang di bidang datarnya di lantai contohnya. Nah ini mobil-mobilan, nah gitu. Jadi dia bergerak dari kiri ke kanan. Di sini kan pasti ada orangnya nih yang menggerakkannya. Nah kalian misalnya yang menggerakkannya, tunjukkanlah wajah kaliannya di sini gitu. Itu menunjukkan bahwa kalian bekerja sendiri gitu ya. Nah ketika menganalisisnya, kalian bisa video call atau Google Meet juga gratisan misalnya dengan teman kalian yang memang punya
laptop dan sudah diinstal aplikasi trackernya gitu. Dan setelah itu dibuatlah laporannya. Seperti itu ya. Paham? Kapan dikumpulkannya? Tidak minggu depan, nanti lagi. Minggu depan kita akan masih membahas tentang bagaimana menggunakan aplikasi tracker ini ya. 1 minggu ke depan kalian masih bisa mencoba-coba dan menganalisis aplikasi menganalisis gerak menggunakan aplikasi tracker ini dengan petunjuk yang sudah Ibu berikan. Paham ya? Karena waktunya sudah habis, Ibu belum tuntas menjelaskan tentang penggunaan tracker ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Tetapi tetap kalau memang nanti kalian ada kendala atau apa, kalian bisa chat melalui WA ya. Itu kan di luar dari classroom lah ya. Jadi silahkan kalian bisa chat melalui WA. Bahkan kalau misalnya kalian sudah, Bu saya udah selesai nih, misalnya apakah betul laporannya seperti ini, bisa silahkan coba kirim ke Ibu laporannya seperti apa gitu. Ya, paham ya? Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang bisa bermanfaat. Sebelum kalian leave, meninggalkan Google Classroom-nya, silakan kalian absen dengan menuliskan kelas underscore nomor absen. Ya, misalnya kelas IPS 5 berarti 5 underscore, misalnya nomor absennya 1 berarti 5 underscore 1. Gitu, seperti itu ya. Itu satu yang pertama absen. Dan yang keduanya Ibu ingatkan lagi sekali lagi, bagi yang sudah berhasil menginstal aplikasi tracker di laptop atau komputernya, silahkan tulis di kolom chatnya ya. Silahkan tulis di kolom chatnya. Nah, seperti ini. 6 underscore Rafa Awala. Nah, itu berarti IPS 6 Rafa Awala sudah berhasil menginstal aplikasi tracker. Seperti itu ya, paham ya? Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sama-sama. Silakan. Ya, silakan.